Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kondisi pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan kemudian menduduki wilayah Indonesia hingga tahun 1945. Masa penjajahan ini berlangsung relatif singkat dibandingkan penjajahan Belanda, tetapi dampaknya sangat besar termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan digunakan sebagai alat kepentingan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan tidak lagi berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan bangsa, melainkan dijadikan alat propaganda dan kepentingan politik Jepang. Sekolah-sekolah diarahkan untuk menanamkan kesetiaan kepada Jepang dan Kaisar Tenno Heikai. Pesantren dan madrasah tetap ada, tetapi diawasi ketat. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang sering menekan pendidikan Islam, Jepang justru membiarkan pesantren dan madrasah tetap berjalan. Hal ini dilakukan karena Jepang ingin menarik simpati umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di lembaga pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Jepang diperkenalkan dan bahkan diwajibkan di berbagai lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia lebih mudah diarahkan dan dikendalikan oleh pemerintahan Jepang. Dampak dan peran pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam menanamkan nilai keagamaan dan disiplin. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam tetap berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pengajaran Al-Quran, akhlak dan ibadah, pendidikan Islam membentuk pribadi yang beriman, berakhlak mulia serta memiliki keteguhan moral. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Meskipun fokus untuk pendidikan Islam adalah agama, para ulama dan pendidik Islam juga menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para santri. Ajaran Islam tentang keadilan, persaudaraan, dan kewajiban membela kebenaran dijadikan dasar untuk menumbuhkan kesadaran melawan penjajahan. Pesantren menjadi tempat pembinaan moral dan perjuangan. Pesantren pada masa penjajahan Jepang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan mental perjuangan. Di pesantren, para santri diajarkan untuk hidup sederhana, mandiri, dan memiliki jiwa pengorbanan. Berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan berjiwa patriotik. Banyak tokoh pergerakan dan pejuang kemerdekaan lahir dari lingkungan pesantren dan pendidikan Islam. Mungkin itulah pembahasan dari kami tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jika ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.